3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan berjumpa kembali teman-teman di channel Irawan Code ya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat sebuah postingan pada sebuah blog ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya tentunya kawan-kawan sudah bisa membuat blog dan mengatur tata letak maupun merubah tema ya. Nah, meskipun itu baru basicnya. Nanti untuk pendalaman silakan teman-teman otak-atik lagi menu-menu yang ada di dalam adminnya Blogger. Nah, untuk bagaimana melakukan postingan, pastikan teman-teman tetap menonton video ini sampai selesai. Bagaimana kelanjutannya tetap di channel Irawan Code. 3, 2, 1, back to basic. Tiga, dua, satu, back to basic. Ya, seperti di intro yang sudah disampaikan sebelumnya, kita akan belajar membuat sebuah postingan dalam sebuah blog ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya sih simpelnya tuh mudah sekali. Nah, kalau kemarin kita pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah pengaturan di tema dan layout ya. Nah, sekarang kalian teman-teman semuanya klik tombol atau menu post di sebelah layar kiri monitor Anda, ada menu post atau posting ya di situ atau postingan. Oke. Nah, di sini seharusnya masih belum ada postingan sama sekali ya. There are no post di sini ya. Nah, jadi belum ada postingan sama sekali. Oke, langkah pertama kalian klik tombol ya new post di sini atau mungkin postingan baru kalau bahasa Indonesianya di situ ya. Kalian klik aja. Nah, nanti akan muncul lembar kerja dari blog ini ya, blogernya ya untuk postingan ya. Nah, di sini yang pertama ada beberapa hal yang harus teman-teman isi nanti yang wajib ya. Yang pertama itu di judul. Misalnya judul kita buat ya, kalian buat juga boleh terserah ya, sesuaikan aja ya. Misalnya ini adalah postingan pertama saya. Apa namanya? Pengalaman membuat blog kayak gitu. Kemudian ini ada artikel ini untuk kontennya, jadi teman-teman bisa membuat konten di sini ya, misalnya seru membuat blog, isi konten. Nah, ini misalnya judulnya ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama ya mengenai seputaran konten. Umumnya biasanya ada di judul agak kita tebalkan dibandingkan isi konten. Nah, caranya mungkin kalau teman-teman sudah pernah memakai aplikasi pengolah kata, ya, misalnya kayak Microsoft Word dan teman-temannya ya. Nah, ini tinggal kalian blok saja seperti biasa, terus kalian tekan tombol boldnya untuk menghitamkan, yaitu sama. Kemudian, nah untuk ukurannya ini ada tombol font size yang hurufnya T. Nah, jadi agak dibatasi ya, tidak seperti yang di Microsoft Word ya. Jadi ada dari ukurannya dari smallest sampai largest ya, dari paling kecil sampai paling besar. Nah, nanti kalian tinggal pilih-pilih saja untuk ukuran konten, untuk ukuran ukuran tulisan ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk font, teman-teman, fontnya juga ini dibatasin ya di sini ya, tipenya nih. Masih ada Arial sampai Verdana. Nah, misalnya kalau kalian punya font lain, bisa kalian tambahkan pakai menu Add More Font. Nah, tapi untuk yang di sini sudah cukup aja kok, sudah cukup memadai ya, seperti itu. Ini untuk redo dan undo ya, sama saja fungsinya. Kemudian untuk paragraf, ini ada yang heading, ada subheading, minor, paragraf, dan normal. Nah, ini terserah aja. Biasanya kita sih pakai yang boleh pakai paragraf, normal, dan lainnya. Nanti kalian pilih aja apa bedanya per masing-masing ya. Tapi biasanya pakai normal aja juga tidak masalah. Yang lainnya sama, ini untuk bold, ini untuk italic, ini untuk underline, ini untuk strike out. Strike out itu kayak memberikan garis di tengah-tengah
apa namanya, di tengah-tengah kalimat ya. Nah ini, ini kan muncul di situ. Nah kayak gitu strike outnya. Ini untuk text colornya, jadi kalau mau warnanya yang lain tinggal di blok, nanti diganti warnanya pakai apa di sini ya. Nah ada pilihannya, misalnya warna merah. Nah ini jadi merah gitu. Nah itu untuk isi konten ya. Isi kontennya mungkin kalian nanti bisa isi di sini ya. Isi kontennya apa di sini? Di sini. Nah kemudian untuk melakukan inserting elemen ya, baik itu misalnya gambar dan sebagainya. Nah di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Yang pertama ini insert atau edit link ya. Nah, link ini misalnya teman-teman punya file tertentu di Google Drive-nya, misalnya bisa pakai yang ini. Nah, oke teman-teman, misalnya kita buat contoh untuk melakukan insert atau edit link ya. Nah, misalnya teman-teman belum punya atau belum melakukan insert data pakai link ya. Nah, nanti kita akan buat di sini. Misalnya nih saya punya Google Drive. Nah di Google Drive saya ini saya punya isi simbol ya, simbol atau logo yang saya pakai tadi di ini hanya saya pakai di blog ya. Nah itu saya taruh di Google Drive. Nah nanti kita akan melakukan insert dengan memberikan link dari file ini ke dalam Google Drive kita ya, seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman buka Google Drive-nya atau mungkin bisa juga yang lain ya, tidak masalah ya, tapi caranya sama aja untuk yang lain. Misalnya kita klik kanan dulu yang di Google Drive-nya, kita set get link dulu ya, kita ambil linknya. Oh, oke, ini copy. Oke, copy ya. Oke. Nah, di sini baru kita klik tombol insert insert linknya ya di sini. Nah, text to display adalah teks nanti yang tampil di blognya, misalnya ya, untuk sorry sebentar kita berikan kalimat dulu di sini deh ya. Nah, untuk download gambar kayak gitu ya. Nah nanti kita buat di sini, klik displaynya adalah klik di sini atau di sini aja nih, di sini. Nah di sini kita paste link yang sudah kita copy tadi. Nah di sini adalah pilihannya, ketika nanti itu diklik linknya nanti apakah membuka jendela baru atau tidak ya. Nah lebih baiknya sih kita pakai yang jendela baru, saya cenderung seperti itu ya. Begitu. Tapi kalau tidak juga tidak masalah, tinggal yang dicentang saja ya, itu aja bedanya. Oke, kalau ini nanti ketika linknya diklik berarti nanti akan membuka apa namanya filenya akan dibuka di sebuah tab baru ya kayak gitu. Oke, saya apply. Nah yang apa namanya yang tampil di sini adalah kalimat di sini tadi ya, gambar klik di sini. Jadi nanti ketika ini diklik nanti seharusnya akan tampil filenya di tab yang baru. Nah seperti itu. Ini biarkan dulu. Nah untuk berikutnya misalnya teman-teman ingin edit insert image ya, tinggal pakai yang di sini nih. Nah ini ada insert image. Kalau kita mau upload dari komputer, nah ini diupload, nanti tinggal dicari gambarnya apa ya. Misalnya nih saya coba. Ini gambarnya saya masih pakai gambar yang saya pakai sebelumnya. Oke, persiapan sampai uploadnya. Nah, ini tinggal dipilih, di select ya, baru di klik tombol selectnya. Nanti harusnya akan muncul di sini. Nah, itu untuk gambarnya. Ya. Selain gambar, selain diupload juga kita bisa menyertakan gambar itu berdasarkan alamat URL dari gambar tertentu. Nah ini misalnya teman-teman cari di perambaannya atau di browsernya, misalnya Ironman gitu ya. Nah ya nanti image, saya pilih yang image. Nah misalnya nih saya pengen mengambil gambar yang ini nih ya. Ini coba kita klik dulu bentar.
Kita klik kanan di gambarnya ini, terus copy image link ya, atau copy address image atau yang berhubungan sama itu ya. Nah, kita klik linknya. Nanti terus yang di bagian sini kita upload lagi tuh. Insert image ya. Itu kalau tadi upload from computer, sekarang by URL. Nah, klik by URL-nya. Kemudian kita masukkan URL dari gambar tadi. Nah, kalau alamatnya sudah benar, nanti akan muncul gambarnya di sini. Nah, biasanya untuk save link itu berbeda-beda dari browsernya ya. Biasanya kalau nggak image link, dia ada image address ya, seperti itu. Kalau di Edge ini adalah copy image link. Biasanya kalau di Google Chrome itu biasanya copy image address link, biasa seperti itu ya, atau yang mirip-mirip seperti itu. Nah, nanti teman-teman terapin aja. Nah, ini nanti kalau sudah seperti ini muncul teman-teman, berarti gambarnya udah benar ya. Nah, tinggal di select aja. Nah, nanti otomatis gambarnya akan muncul. Nah, ini kan gede banget ya. Nah, kalau untuk mengecilkan ukuran, sebentar. Ini gede banget. Nah, ini ya. Ini kalau kegedean kita klik dulu ya sampai terseleksi, terus ada icon gear di sini. Ya, kita change dulu. Ukurannya kita rubah dulu aja ke small aja ya. Update. Nah, jadinya kecil. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk insert link sama insert gambar ya atau image. Nah, untuk video sih caranya sama aja teman-teman, bisa ngupload dari komputer atau yang dari YouTube. Nah, kalau dari YouTube ini nanti teman-teman tinggal copy aja nih ya. Kita search. Nah, misalnya kita cari ya video apa ya, misalnya Iron Man aja deh, Iron Man 3 gitu ya, kita coba cari. Nanti akan muncul beberapa trailer, nanti tinggal dipilih aja satu. Nah, misalnya saya pilih satu, yang ini ya, ini 2, 3, banyak kan. Pilih yang paling atas aja, satu aja ya. Nanti tekan tombol select-nya aja. Nah, nanti otomatis akan muncul gambar, video dari trailer Iron Man yang tadi kita cari ya. Nah, itu sudah untuk insert link, insert image, sama insert video. Nah, ini untuk spesial karakter nih. Kalau spesial karakter tuh biasanya kayak emoji ya. Nah, ini pilihannya nanti tinggal kalian pilih aja. Oh, bentar, kalimatnya bisa di sini ya. Isi konten di sini aja. Oke banget deh. Ini ya, misalnya. Kita coba misalnya begini aja. Nah, klik. Nah, ini kalau kita klik 2 kali munculnya 2 kali. Nah, kalau kita klik 1 kali misalnya ini ya. Klik 1 kali nanti akan muncul. Nah, kayak gitu. Simple ya. Nah, itu untuk bagian insert ya. Nah, misalnya link yang kalian buat tadi sebelumnya ya, itu ada kesalahan atau perlu direvisi atau perlu diperbaiki. Nah, kita juga bisa ngeditnya di sini ya. Nanti tinggal klik aja di sini di bagian linknya, ini kan ada muncul nih. Nah, ini ada klik tombol editnya. Nah, misalnya yang displaynya kan di sini nih, kita rubah misalnya klik di sini aja, misalnya kayak gitu ya. Nah, nanti kalau URL-nya salah, nanti tinggal kalian perbaiki juga ya. Nah, ini perhatikan perubahannya nih, saya kasih tambahan di sini aja, kalau yang sebelumnya hanya di sini. Saya apply. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Oke. Nah, itu kemudian yang berikutnya adalah kita bahas mengenai align. Nah, align sama seperti kayak di Word ya. Jadi tulisannya adalah ke kiri dulu atau tengah, rata kanan atau rata kiri kanan. Ini tinggal kalian pilih saja. Saya dipilih rata kiri kanan ya. Bagusnya sih rata kiri kanan. Oke. Kemudian kalau yang lainnya sih itu hanya mengikuti aja teman-teman ya. Di sini kayak ini untuk ballet yang memberikan kayak gini. Ketemu satunya untuk penomoran saja. Nomor 1 kayak biasa ya, sama aja nih. Nomor 2 dan seterusnya. Nah, ini yang lainnya nanti bisa kalian telusuri sendiri ya. Tapi itu sih untuk basicnya, yang penting teman-teman bisa membuat konten dan
melakukan inserting beberapa elemen ya, baik itu link, gambar, video maupun spesial karakter. Nah, langkah berikutnya setelah title sudah diisi, konten sudah ada, langkah berikutnya yang harus teman-teman isi adalah di bagian label di sini. Sini ya. Nah, label ini penting nanti sebagai pendeteksi kalau postingan kita itu temanya apa atau kategorinya apa seperti itu ya. Nah, ini karena kita membahas mengenai Iron Man ya tadi ya, Avenger, berarti label ini kita kasih misalnya Avenger ya, Avenger. Terus ada Iron Man. Nah, kasih koma. Nah, di label ini tidak harus satu label, dalam postingan tidak harus satu label, tapi bisa juga beberapa label ya, jadi tergantung. Nah, nanti teman-teman label ini gunanya misalnya Anda mempunyai dua postingan yang ada Avenger-nya, jadi ketika ini di Avenger ini, label Avenger ini diklik, nanti akan yang muncul semua adalah postingan yang terkait dengan Avenger gitu. Nah, sedangkan kalau Iron Man-nya aja yang diklik nanti akan yang muncul ada yang tampil adalah semua postingan yang berhubungan dengan Iron Man saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk posting, nah posting ini bisa di automatic, artinya kalau di automatic ya pada saat hari ini nanti akan dipublish. Tapi apabila kita set berdasarkan time-nya juga bisa sih. Misalnya kita publish untuk seminggu yang lalu atau 1 tahun yang lalu pun bisa ya. Nih, kalau di automatic, jadi ketika per real time saat postingannya itu dipublish, nah, maka jamnya akan sesuai. Tapi kalau juga bisa kita set date-nya, tergantung kita ya. Saya kasih automatic saja. Kemudian yang lain untuk permaling ini tidak terlalu, biarkan otomatis saja supaya tidak repot ya membuatnya. Kemudian ada location. Location juga kalian ingin menambahkan lokasi tertentu ya. Nanti tinggal kalian klik di sini di locationnya, misalnya Jakarta. Kalian di search input ya. Sorry. Di search input misalnya Jakarta. Nah, terus kalian tekan enter atau klik tombol tanda search ini. Nah, Oke, kalau sudah itu biarkan. Oke, berarti lokasinya di Jakarta misalnya kayak gitu ya. Nah, terus opsi lain sih tidak ada ya. Nah, sepertinya itu aja. Cuman yang paling penting di sini harus ada title, ada konten, kemudian labelnya jangan lupa dikasih. Nah, nanti ada pada saat nanti sudah publish baru akan kelihatan ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada untuk opsi tertentu kita bisa hanya nge-save saja tapi belum dipublish, jadi masih berupa draft. Terus kalian juga bisa nge-preview dulu postingan yang akan dibuat, yang akan dipublish ya. Nah, tapi kalau kalian sudah dianggap postingan udah sesuai, kalian tinggal klik tombol publish-nya saja. Ini saya anggap udah fix ya. Jadi saya klik tombol publish. Oke, nanti ada pilihan konfirmasi, silahkan diklik konfirmasi. Kita tunggu proses publish-nya. Nah, di sini teman-teman nanti akan muncul data dari postingan kita. Nah, ini yang karena baru satu ya. Ini ada publish. Nah, publish di sini ya. Publish. Oke. Nah, kita lihat dulu ya hasil blognya. Ini di sini ada view blognya, diklik. Nah, nanti di beranda kita yang pertama sudah muncul nih satu ya. Kelihatan nih bedanya sudah ya artikel kita. Nah, ini lebih lebih ganteng, lebih cantik kayak gitu ya. Sudah ada postingannya nih. Nah, nanti akan bertambah di sini. Nah, sekarang teman-teman kita buat satu postingan baru nanti supaya teman-teman bisa membedakan apa sih fungsi label. Nah, untuk postingan pertama tadi labelnya adalah Avenger sama Iron Man ya. Nah, sekarang kita akan buat postingan baru ya. Ini misalnya Spider-Man new hero misalnya kayak gitu ya. Spider-Man kita buat dulu
Ini isi konten. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, di sini labelnya ini diperhatikan, saya buat Avenger juga karena Spider-Man ini kan anggota Avenger gitu ya. Avenger. Ini Iron Man-nya, kalau tadi kan Avenger sama Iron Man 2. Nah, di sini Iron Man-nya nggak saya masukkan, tapi saya masukkan Spider-Man. Kayak gitu ya, Spider-Man itu aja. Oke. Nah, yang lainnya saya defaultkan aja, terus saya publish. Oke, saya confirm. Nah, di sini teman-teman saya punya dua postingan ya. Yang pertama labelnya itu Avenger dan Iron Man. Yang kedua adalah labelnya Avenger dan Spider-Man. Nah, ini kalau saya lihat hasilnya nih, postingan kita sudah ada dua ya. Nah, ini ada dua ya. Nah, nanti teman-teman label tadi akan muncul di bagian tag sini. Nah, yang kita buat ya, tag ya. Nah, ada Avenger, ada Iron Man, ada Spider-Man, ada 3 ya. Nah, misalnya teman-teman ingin mengetahui berita apa saja tentang Iron Man, ya, kalian coba klik satu di sini, Iron Man-nya. Nah, nanti akan yang tampil hanya satu postingan saja, ya, satu postingan karena yang labelnya yang mengandung unsur Iron Man hanya satu. Nah, begitu juga kalau yang Spider-Man. Ini saya klik Spider-Man. Nah, maka nanti yang akan tampil di sini adalah hanya satu saja karena yang labelnya yang Spider-Man hanya satu. Nah, berbeda kalau kita klik Avenger. Kalau misalnya kita klik yang Avenger, nanti yang muncul adalah dua nih. Nah, tampilnya dua. Kenapa dua? Karena dua-duanya ini labelnya ada mengandung Avenger-nya yang kita buat tadi. Nah, kira-kira gambaran singkatnya mengenai tag atau label atau kategori tadi seperti itu. Jadi pastikan untuk setiap postingan kita labelnya itu diisi agar nanti mudah untuk mengelompokkan ya seperti itu. Nah itu teman-teman untuk postingan ya, saya kira itu akan mudah sekali. Silakan teman-teman isi nanti ya seperti itu. Nah mungkin untuk tugas nanti silakan teman-teman posting misalnya minimal sebanyak 5 postingan di situ mengenai apapun yang lagi teman-teman kerjakan selama di rumah, selama ada pandemi corona ini. Silakan dibuat tulisannya sebagus mungkin, serapi mungkin ya. Nah, mengenai kegiatan-kegiatan kalian atau hal-hal apa yang kalian pelajari, yang kalian alami selama pandemi corona ini di rumah atau di tempatnya masing-masing. Oke ya. Untuk waktunya mungkin bisa dikumpulkan nanti selama 1 minggu ya waktunya ya, terhitung dari video ini nanti akan dipublish kayak gitu. Oke, teman-teman itu tadi proses pembuatan posting. Saya harap Anda sudah bisa ya. Kalau nanti belum bisa silahkan di review lagi pelan-pelan videonya supaya bisa. Nah, demikian kawan-kawan, semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Selamat mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu di video berikutnya untuk pembuatan atau pengelolaan page. Ya.